coba ini kita hari ini akan mempelajari tentang teks persuasi, ya, teks persuasi. Ya, adapun karya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menelaah struktur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik dia berupa dari lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dari berbagai sumber, baik dia yang dibaca ataupun yang ditulis atau yang didengar. Kemudian KD 14-nya, KD keterampilannya yaitu menyajikan teks persuasi. Jadi nanti terakhir Ibu minta kalian untuk menulis teks persuasi. Ini ada beberapa lembar kerja, nanti ini didiskusikan, ya. Ada 2 kali kerja, ada kerja kelompok dan ada nanti tugas mandiri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Silakan Faldo. Ya, anak-anak, kita sebelum berdoa dulu ya. Tertib. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Walaupun dalam keadaan COVID hari ini kita harus tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, keluar rumah jangan terlalu sering jika tidak ada keperluan, ya, dan jangan terlalu berkumpul. Makanya ini duduknya dipisah satu-satu. Oke, sebelum kita lanjut lagi materi kita untuk menelaah struktur dan menyajikan teks persuasi, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks persuasi, ya kan? Coba siapa yang masih ingat pengertian teks persuasi? Oke, Flora, coba silakan. Apa itu pengertian teks persuasi? Teks persuasi adalah teks persuasi berisi ajakan yang bertujuan untuk membujuk pembacanya supaya melakukan atau mengikuti yang tertulis dalam teks. Ajakan. Coba, siapa yang tahu apa saja itu contoh kalimat ajakan? Oke, Novita. Ayo, mari. Ayo, jawab. Sekarang kita masuki materi kita adalah menelaah struktur. Jadi ada teks persuasi, nanti kita telah strukturnya. Coba ya, perhatikan di berikut yang akan Ibu sampaikan. Teks persuasi itu juga terdiri dari 4 bagian. Ada berapa? 4 itu terdiri dari pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian ada pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Apa itu pengenalan isu? Coba di buku paket kalian nanti itu sudah ada pengertiannya, tapi di sini Ibu jelaskan lagi. Pengenalan isu itu berisi tentang pengantar. Pengantar itu apa? Pengantar itu tentang gambaran umum tentang suatu kasus. Kita membuat teks persuasi, ada masalahnya, topiknya, ya kan? Jadi dari topiknya itu kita kenalkan dulu tentang apa masalahnya atau gambaran umumnya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Apa itu argumen? Argumen itu sama dengan pendapat. Nah, jadi untuk menyampaikan argumen kita harus menyampaikan pendapat-pendapat, ya. Baru struktur yang ketiga ada pernyataan ajakan. Tadi si Flora sudah menyatakan bahwa teks persuasi itu teks yang berisi ajakan. Makanya di sini ada pernyataan ajakannya. Berikutnya yang terakhir penegasan kembali. Yang namanya penegasan kembali berarti sudah ada yang ditegaskan dari awal, mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, kemudian ditegaskan kembali. Biasanya itu ada ciri khasnya menggunakan kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, baru dilanjutkan kalimatnya. Paham ya anak-anak ya? Minggu lalu juga Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa. Ayo silahkan amati dulu teks persuasinya. Sudah? Ya, silakan dibaca. Kemudian nanti mengisinya di mana? Ini ada lembarnya. Jadi nanti diisinya di sini, dimasukkan sini.
5 menit. Silakan diskusikan mana dia struktur pengenalan isunya, yang mana dia termasuk struktur rangkaian argumen, yang mana dia pernyataan ajakan, dan mana dia penegasan. Ya, bagaimana? Ada kendala? Ya, kelompok 1 ada masalah? Nah, apa masalahnya? Bisa? Oke, saya tanya dulu. Ada berapa paragraf dalam teks persuasi yang sudah saya kasih? Oke, bagus. Ada 4. Kemudian saya mau tanya strukturnya. Pengenalan isunya ada di paragraf keberapa? Tunggu. Oke, bertunjuk tangan semua. Nah, ayo sana, kelompok 4. Iya, rangkaian argumennya berada di paragraf keberapa? Mana? Oke, sana. Paragraf 3, ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulan bahwa kalian semua sudah mengerti dan paham cara menelaah struktur teks. Mau menulis teks persuasi, ya. Menulis teks persuasi pun ada langkah-langkahnya. Di sini saya sampaikan langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama adalah menentukan pokok. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menulis sebuah karangan, kita kan tidak langsung tulis. Makanya kita buat dulu kerangkanya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama menentukan topik, yang kedua adalah membuat kerangka. Kerangkanya itu kita susun berdasarkan. Perhatikan gambar berikut. Sudah, Bu. Gambar apa yang kau lihat? Sampah. Kemudian apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Siapa yang bisa tahu? Oke, Elmaida. Sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Iya, sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi. Ya, sekali lagi, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu silakan disimpan ya. Nanti kita buat, kita rangkai menjadi tulisan teks persuasi. Berikutnya pertanyaan saya. Apa yang mau lakukan jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekitarmu? Johan. Membersihkan sampah tersebut. Oke, bagus. Si Johan katanya kalau itu terjadi di lingkungannya, dia akan mengajak warganya untuk bergotong royong membersihkan. Nah, sekarang silahkan tuangkan apa yang ada di pikiranmu ke dalam kertas tugas yang sudah saya kasih. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan, sudah baik. Coba satu orang lagi yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Coba siapa yang bersedia? Oke, Novita, silakan maju ke depan Novita untuk membacakan hasil presentasi menulis teks persuasinya. Silakan disimak ya. Sampah merupakan hal yang biasa kita temui di dalam lingkungan kita. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi masalah yang sangat serius bagi kehidupan kita. Kita memerlukan lingkungan yang bersih untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Sebuah lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat, jauh dari sampah dan polusi. Untuk menciptakan lingkungan bersih dan seketika, semua perlu mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Dan harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan saling mengingatkan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sedialah payung sebelum hujan. Kata-kata tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan masyarakat supaya cepat tanggap dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi bencana-bencana atau terutama banjir. Ayo selamatkan bumi kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan lingkungan yang bersih, maka hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Demikian pentingnya lingkungan yang bersih bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan demi kebaikan kita bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk Novita. Saya lihat
presentasinya sangat baik, sudah berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Tadi kita sudah membahas tentang sampah. Kemudian saya mau tanya kepada si pembuat soalnya, yang membuat teks persuasinya, kepada Novita. Oke, saya tanya ya, bagian pengenalan isunya berada di bagian mana? Bagian pertama. Iya, di bagian paragraf pertama. Dia di situ menjelaskan atau memaparkan tentang sampah, iya kan? Berarti benar. Kemudian saya tanya lagi, adakah rangkaian argumennya? Ada Bu. Di bagian mana? Paragraf kedua Bu. Paragraf kedua. Argumen tadi dia merupakan pendapat-pendapat, ya kan? Kemudian saya tanya lagi, pernyataan ajakannya berada di paragraf keberapa? Paragraf ketiga. Ada kata ajakannya di situ? Coba sebutkan kalimat yang merupakan pernyataan ajakan. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi bencana alam terutama banjir. Oke, ada di situ kalimat ajakannya? Ada kata apa di situ? Ada kata mari. Selain itu ada lagi? Ada Bu. Ada? Coba silakan bacakan kalimat ajakannya. Ayo selamatkan bumi kita dengan tidak membuang sampah. Yang pertama tadi sudah bisa menganalisis struktur teks persuasi, kemudian saya minta untuk menulis teks persuasi juga sudah bisa. Ya, terima kasih Novita, silakan kembali ke. Jadi ada kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Kita menyimpulkan 3. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Struktur teks persuasi terdiri dari berapa bagian? 4. Apa saja? Pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Kemudian berikutnya tadi kita sudah menulis teks persuasi, ya kan? Sebelum menulis teks persuasi, Ibu sudah sampaikan langkah-langkah untuk menulis teks persuasi. Apa yang pertama kali kita buat kalau kita mau menulis teks persuasi? Bagus, menentukan topik. Langkah berikutnya membuat kerangka yang berdasarkan strukturnya. Kemudian langkah berikutnya mengembangkan kerangka. Kemudian yang terakhir kita simpulkan penggunaan media gambar dapat memudahkan dalam menulis teks persuasi. Oke, untuk anak-anak semua ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian di sini saya buat evaluasi untuk tugas di rumah. Berikutnya untuk pertemuan kita berikutnya di minggu depan ya. Adapun kompetensi dasar untuk pertemuan berikutnya adalah KD 315, yaitu mengidentifikasi unsur bangga selesai. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mulai tertib. Tertib. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Iya, selamat siang anak-anak semua. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Seringan memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Ya, salam sehat dari Ibu. Silakan karena nilai terakhir silakan meninggalkan ruangan. Ya, selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.